Bos. Ziyun juga terluka, dan lari ke Qin Yichen dengan cara yang gila. Rumput cunyang Bao Zhao bersinar dengan sedikit fluoresensi untuk membentuk kembali lengannya yang patah. Lu Xiaolu juga berada di sisinya, mengubah telapak tangannya menjadi cahaya hijau ilahi. Saya hanya ingin meletakkannya di lengan Qin Yichen yang patah, tetapi ketika saya melihat yang terakhir, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya baik-baik saja. Pada saat ini. Tetapi melihat teratai merah di kejauhan mengangkat lengan gioknya dengan lemah dan bergumam, Xiao Luer. Wajah cantik Lu Xiaolu tiba-tiba berubah dan berlari ke arah Hong Lian dengan cepat. Di tubuhnya, dia terkejut. Pakaian Phoenix Kekaisaran masih utuh. Tetapi giok ilahi telah kehilangan begitu banyak. Lu Xiaolu menundukkan kepalanya dengan lemah. Apakah itu sengit bagiku? Ini tidak apa-apa. Hong Lian ditahan oleh Lu Xiaolu. Nak, mati jika tidak bisa, cepat pergi. Saya sedikit lebih lambat sekarang dan membiarkan pesulap keluar. Bukan karena teratai merah lambat, tapi kekuatan sihir penyelamat hidup dari 3 pewaris Kaisar Iblis. Ancaman besar. Cermin itu adalah harta karun tertinggi. Letakkan. Qin Yichen terhuyung-huyung. Tidak melihatnya saat ini. Mungkin iblis di sekitar Star Domain telah memperhatikan tidak, itu bersarang. Setelah beberapa saat, sekelilingnya kosong, dan mayat iblis itu digeledah dan dibersihkan oleh Qin Yichen dan yang lainnya. Bahkan cermin 10.000 zang dimasukkan ke dalam dantian. Ketika semua orang berubah menjadi streamer, mereka melihat sebuah kuil di kuil. Kulit coklat keabu-abuan. Tetapi ditutupi dengan garis sihir. Seperti senjata ilahi hampir tidak dapat melukai kulitnya yang setengah inci. Kerut, hubungkan komunikasi. Siswan, baru saja kamu mendengar dari Yu Tianming. Kamu seharusnya menerimanya. Siswan dengan acuh tak acuh berkata, diterima, tapi aku mundur dan mengabaikannya. Bayangan ajaib dari berita tentang harta karun itu seperti bulan ajaib. Ilusi, tetapi juga berdebar-debar, dengan kegelapan jalan setan, dan dinginnya bulan terang. Apakah kamu tahu acara besar? Saya menerima pesan dari Yu Tianming. Apakah Anda tahu apa yang dia katakan? Siswan mengerutkan kening. Apa? Sisa naga sejati. Wajah Siswan tiba-tiba berubah. Sisa naga sejati. Mungkinkah Yu Tianming menemukan apa yang berbahaya? Saya mendengar bahwa domain bintang yang dia tempati memiliki cermin bulat. Mungkinkah cermin itu berbahaya? Yu diam. Jangan memandang mereka sebagai penyelamat. Tapi dia dalam aku tahu bahwa bahkan jika langit berbintang ini telah diinjak-injak berkali-kali, masih ada sisa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berani mereka sakiti. Dewa terlarang mungkin tertinggal di sisa-sisa. Bahkan jika pewaris Kaisar Iblis terlibat, sulit untuk mundur. Tidak, Yu Tianming sangat cemas. Ini hampir masalah hidup dan mati. Dan jika Anda dalam bahaya, mengapa Anda berulang kali menyebutkan kejahatan yang tersisa? Siswan juga mengerutkan kening. Masuk akal bahwa bahaya jahat itu jahat, dan kejahatan yang tersisa adalah keberadaan yang hidup. Memikirkan hal ini, Siswan motong gemetar, dan seluruh tubuhnya terpesona, sehingga kuil tempat dia berada sedikit bergetar. Apa yang kamu katakan masuk akal. Dan kita jauh dari Yu Tianming. Dia dalam kasus kesusahan. Pilihan bijak adalah meminta bantuan dari orang yang sama di sekitar Anda. Yu berpikir sejenak. Saya ingat Anda bertanya kepada mereka di sekitar Yu Tianming. Tanyakan saja. Berita Siswan. Tetapi setelah beberapa saat, kulitnya suram. Bo Qiyu mengabaikannya. Yu juga jelek. Yin Mangu tidak peduli padaku. Setelah beberapa saat, Yu Hexixuanwu bukanlah murid sihir yang gemetaran. Ning Yu, tidak ada jejak. Kedua pembangkit tenaga listrik Mozu tiba-tiba menyadari keseriusan situasinya. 1 kebetulan, 2 kebetulan, 3 dan 4 bukan kebetulan. Sesuatu telah terjadi. Siswan tiba-tiba bangkit, tidak mengharapkan panggilan Yu Tianming sebelumnya, seperti permintaan bantuan terakhir. Yu Tianming seharusnya sudah mati. Aku mohon pada mereka. Aku khawatir itu bukan sesuatu untuk mengabaikan kita. Kulit Siswan suram. Dia tidak menyangka di depan matanya. 4 pewaris Kaisar Iblis tiba-tiba ditemui. Sisa-sisa naga sejati, sisa-sisa. Mengapa Yu Tianming berulang kali menekankan sisa-sisa? Yu dengan dingin berkata, itu berarti dia tidak dalam bahaya bertemu naga sejati. Benar-benar ada sisa-sisa di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Benarkah naga merasuki dewa-dewa palsu itu? Atau, naga sejati yang tidak mati, menyembunyikan larangan di sini, merebut kekuatan peserta, untuk memulihkan. Tidak peduli apa, ini bukan masalah sepele. Bagaimanapun, itu adalah orang yang kehilangan kontak, tetapi 4 pewaris Kaisar Iblis. Tahukah Anda, di dunia dengan 100 pesta ini, Vingod tidak eksklusif satu sama lain, dan kekuatannya mungkin sama. Ditambah dengan ras monster dan beberapa warisan, leluhur kuno juga didominasi oleh Kaisar Ilahi. Artinya, perjalanan mereka pewaris Kaisar Iblis, hanya ada lusinan saja. Kali ini 4 orang hilang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Perlu pergi sendiri. Biarkan orang yang sama di sekitarmu lewat duluan,
Jika ini adalah akibat dari naga sejati, perlu untuk menghubungi geng dewa palsu, dan pertarungan dewa dan pertarungan iblis, tidak dapat meringankan sisa dosa untuk pulih. 2 hari kemudian, apakah setan-setan itu tidak akan ditemukan di sini untuk sementara waktu? Qin Yichen kembali ke bintang yang ditempati oleh Dong Xinghui saat itu, dan lengannya yang patah telah sembuh. Tidak hanya itu, Yao Tian juga menggunakan cairan ilahi kelas atas untuk berkonflik dengan pencapaian besar God Dao Realm dalam satu gerakan. Qin Yichen hampir tidak memiliki jejak. Bagaimanapun, Yao Tian telah melahap monster sebelum dia menjadi dewa. Basis kultivasi Realm sedikit lebih cepat darinya. Sampai saat ini, Qin Yichen berani memanggil 10.000 Zhang Minjing itu. Cermin terbang keluar dari dantian, dengan cepat membesar, dan berdiri di depan Qin Yichen lagi. Itu benar-benar bisa mencerminkan keilahian kita. Bai Chang berkeliaran di depan cermin terang. Saat ini dia berubah menjadi humanoid. Tapi di cermin, itu adalah ular putih pembunuh. Apa gunanya cermin ini? Bukankah itu hanya akan menghancurkan dewa? Yang mulia, dapatkah Anda memberitahu apa harta karun cermin ini? Meski hanya bisa digunakan mematahkan dewa, itu sudah sangat luar biasa. Karena meski Yao Tian berdiri di depan cermin terang, di bawah gaun itu juga merupakan keindahan kental berbentuk bintang. Bahkan pembangkit tenaga listriknya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di depan cermin. Jadi itu pasti harta karun tertinggi untuk mencegah orang asing berpura-pura menyerang keluarga mereka sendiri. Yao Tian mengerutkan kening. Penggunaan cermin ini lebih dari sekedar menghancurkan dewa. Aku bilang bahkan aku tidak bisa melihat tingkat cermin ini. Apakah kamu percaya? Guren, apakah kamu mengenalinya? Bai Chang dan yang lainnya menyesap keren. Anda bahkan tidak bisa mengenali yang mulia. Bahkan teratai merah menggosok dagunya yang putih dan tampak curiga. Sangat akrab, tetapi tidak dapat diidentifikasi. Saat ini, Qin Yichen berkata, saya pikir tebakan saya benar. Saya masih ingat bahwa saya memberitahu Anda bahwa sebelum kami bergegas ke kampung halaman saya, apakah kami mengendarai kapal guntur emas melintasi langit berbintang itu? Qin Yichen berbisik ayo, dan ketika semua orang mendengar tentang cermin ini, diduga bahwa naga sejati yang mengajarkan alam semesta naga sejatinya mampu bersisik naga. Yao Tian menggosok dagunya dan melihat ke cermin. Yichen berkata itu masuk akal. Jika itu benar-benar sekuat itu, maka sisik naga memiliki pantai besar 10.000 zang, juga tidak mungkin.